Kalau saudara tanya, nama saya Ibu Eli, saya dari Surabaya, saya punya 3 anak ya. Memang potongan tampang saya nggak ada tempat potongan hamba Tuhan dan jujur nggak ada di dalam hidup saya. Kalau saudara tanya, saya punya cita-cita jadi hamba Tuhan nggak ya. Dulu mungkin saudara tanya, Bu Eli, dulu sebelum jadi hamba Tuhan apa? Saya ini pengacara, pengangguran banyak acara ya. Karena ibu rumah tangga nggak boleh kerja, jadi makanya kalau banyak ibu-ibu kalau hari ini disibukkan itu jauh lebih bersyukur. Saya karena saking nggak punya kerjaan, kerjanya cuman gosipkan orang. Ya, kerjanya cuman hal yang negatif. Saya seorang ibu sosialita. Sukanya kumpul-kumpul sama ibu-ibu, arisan ya. Semua pengetahuan buat hidup saya dulu semuanya tentang dunia. Tapi bersyukur, makanya kalau diproses Tuhan, ngucap syukur. Justru ketika diproses Tuhan itu menjadikan saya mengerti nilai hidup saya. Siapa saya, ternyata Tuhan itu bisa pakai orang yang gak pernah dipikir. Saya sendiri nggak pernah berpikir, saya nggak pernah sekolah Alkitab ya. Saya mungkin nggak seperti Pak Doni ya. Wah, saya dengar sekolah sampai S3 kalau nggak salah ya Pak. S3 Pak. Oh S2. Saya S1 aja nggak sekolah Alkitab benar. Dan orang tanya Bu Eli sekolah apa kok bisa berkhotbah? Sekolah kehidupan ya. Praktek. Jadi ketika mengerti firman, Tuhan bilang praktek ya. Dan saya bersyukur hari ini kalau saudara tanya Bu Eli sekolah kehidupannya berapa tahun? 10 tahun hari ini. Hasilnya luar biasa. Tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan ya. 10 tahun tuh panjang saudara. Wah berdarah-darah. Nanti kalau ada waktu saya akan cerita kesaksian hidup saya gimana ya. Saudara percaya bahwa dalam hidup ini saya ingin menyampaikan firman yang saya mengerti ternyata dulu saya jadi orang Kristen memang sejak lahir. Saya menikah pada waktu itu suami saya bukan orang Kristen dan saya berpikir ketika dia baik, dia cinta saya dapat suami itu saya sombong saudara. Karena saya lihat suami saya ini cinta mati sama saya. Nggak mungkin, bahkan waktu kita nikah aja suami saya bilang gini, kamu percaya ya, aku tidak akan pernah selingkuh. Nggak akan pernah mengkhianati kamu. Itu dikatakan dan saya sebagai seorang istri yang namanya janji seperti itu jelas dong itu jadi pegangan. Ya, dan itu membuat saya menjadi seorang istri yang sombong karena saya tahu bahwa dia sangat mencintai saya, dia tidak akan mungkin walaupun saya galak dalam tanda kutip saya jadi orang Kristen tapi saya nggak jadi pelaku firman. Dan saya berpikir dulu ketika saya mengalami proses pada waktu saya melayani Tuhan 2 tahun. Saya berpikir kenapa Tuhan engkau izinkan semua ini terjadi. Tapi ternyata setelah saya berpikir, yuk kita buka dulu ayatnya. Amsal 13 ayat 13. Kita baca sama-sama bagaimana hari ini saudara mengerti. Makanya firman ini jangan sampai diremehkan. Ya, ketika siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Waktu saya merenung firman ini, Tuhan itu jelas seperti saya itu memori saya ke belakang. Oh ya, ternyata apa yang saya alami dan saya menikah itu pada waktu saya ngalami badai itu 15 tahun pernikahan berjalan baik. Semuanya baik-baik. Saya menjalani hidup zona nyaman. Saya terlalu nyaman, saya lihat suami baik, mertua baik, keuangan baik dan semuanya baik saudara. Apa yang baik itu justru tanpa saya sadari saya jalan kakinya lurus tapi ujungnya maut. Saudara tahu apa yang saya lakukan selama ketika saya punya seorang suami yang baik, hidup saya nyaman. Tuhan itu ingatkan,
kamu ini apa yang terjadi hari ini menimpa hidupmu dan benar ketika 2 tahun melayani Tuhan tiba-tiba tanpa ada angin, tanpa ada tanda-tanda yang namanya badai, sekonyong-konyong suami saya jatuh berselingkuh. Dan itu membuat keadaan hidup saya yang tadinya hidup di zona nyaman, benar-benar hidup saya terpuruk. Seperti dunia runtuh, dan kalau saya merenungkan firman, saya benar-benar hari ini berbagi sharing firman buat saudara, ini harus saudara perlu pertimbangkan. Tuhan cuma ingat gini, apa yang terjadi hari ini itu tidak lepas dari apa yang saudara tabur di masa lalu, makanya menuai. Dan saya ingat di mana dulu kalau saya bertengkar sama suami, saya selalu kadang-kadang bilang gini, cerai, sombong. Kalau sudah ngomong cerai, suami saya nggak jadi pergi, saudara. Dan dulu saya juga nggak nabur firman yang baik. Kalau tiap kali dimaki-maki suami, wah seharusnya Tuhan bilang ini, istri tunduk sama suami. Tapi buat hidup saya nggak mau. Saya berusaha untuk menanduk. Di situ saya tahu bahwa hari itu dan saya punya ketakutan. Hidup ini apa yang saudara takutkan, apa yang saudara khawatirkan, itu yang menimpa saudara. Saya punya ketakutan yang luar biasa kehilangan suami. Ketika saya menaruh hidup saya, menggantungkan hidup saya karena saya tidak kerja. Dan saya melihat suami saya baik, suami saya cinta saya. Apa yang saya butuhkan dia bukan suami yang pelit. Wah kalau ibu-ibu dapat suami yang gak pelit itu luar biasa. Tapi walaupun uangnya banyak, kalau pelit penderitaan saudara. Dan di situ saya merasa hidup saya nyaman. Wah kerja enggak boleh, tapi kalau keuangan dicukupin orang bilang ngapain kamu pusing kerja. Selama suami bisa mencukupi enggak pelit, enggak usah kerja. Dari situ saya punya ketakutan, saya tiap kali walaupun suami saya enggak kemana-mana, tapi saya selalu takut kehilangan suami saya. Selalu takut, khawatir, padahal orangnya di samping saya terus. Dan saya ingat apa yang menimpa saya, apa yang saya takutkan, khawatirkan bertahun-tahun itu yang menimpa hidup saya. Apa yang saya gemakan hidup mati dikuasai lidah, di situ itu yang menimpa saya. Tiap kali saya ngomong cerai, dan tanpa saya sadari semua perkataan yang negatif itu terjadi saudara. Dan di situ saudara tahu hari ini yuk kita lihat bagaimana orang yang meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Jadi dari situ hidup saya mulai mengerti dalam pertobatan. Tuhan bilang gini, apa yang menimpa kamu selama kamu meremehkan firman, kamu akan terus tanggung akibatnya. Kalau hari ini engkau sadar walaupun nasi sudah jadi bubur, tidak ada kata terlambat. Tapi kalau hidupmu tetap hari ini berubah, bertobat, taat firman, aku akan memberi engkau balasan. Amin saudara. Kalau waktu itu hidup saya gak taat sama Tuhan, mungkin hidup saya berkata gini, oh dia bisa selingkuh, saya juga bisa. Dia laku, saya laku. Hancur saudara. Hidup saya akan terus tanggung akibat dosa saya. Kalau saya merasa tidak terima dengan harga diri saya akan terus hidup yang menanggung akibat dosa-dosa saya. Tapi Tuhan bilang ini, lihat tidak ada kata terlambat. Hari ini yang aku mau hidupmu bertobat. Mulut bertobat, perbuatan bertobat, pikiran bertobat. Dan di situ saya mulai merubah. Tuhan bilang ini, kepingin terima balasan atau tanggung akibat terus? Enggak Tuhan. Aku enggak mau terima akibat, nah enak Tuhan. Aku mau terima balasan di mana aku mau menikmati berkat-berkat Tuhan.
Amin. Yuk kita buka di Amsal 13 ayat 21. Ya, kita baca sama-sama. Hari itu ketika saya membaca ayat ini, saya tahu Tuhan lagi tegur hidup saya. Orang berdosa dikejar oleh malapetaka, tetapi ia membalas orang benar dengan kebahagiaan. Dan ayat ini berkata, oh iya Tuhan, aku mau hari itu aku bertobat supaya hidupku bahagia. Siapa yang mau hidup malapetaka terus ketika saya hari itu balas gigi ganti gigi, mata ganti mata, mungkin hari ini hidup saya hancur, saya gak akan nikmati kebahagiaan. Tapi ketika saya bertobat, hari ini hidup saya menikmati sukacita, kebahagiaan yang dunia tidak bisa beri. Amin saudara. Buka di Amsal 13 ayat 22. Yuk kita baca. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Dan Tuhan ingatkan, kalau hidupmu bertobat, ya Tuhan bilang ini gak usah takut. Suamimu mau selingkuh, ya suamimu mau berkata sudah gak cinta lagi sama kamu, tetap percaya ketika aku bilang hidupmu menikmati bahagia, pasti happy ending. Dan engkau tahu bahwa engkau akan menikmati kekayaan apa yang engkau lakukan, engkau tabur hari ini dengan benih-benih kebenaran, itu akan sampai kepada anak cucumu. Yang ketiga, yuk baca Amsal 13 ayat 25. Amsal 13 ayat 25. Orang benar makan sekenyang-kenyangnya, tetapi perut orang fasik menderita kekurangan. Hidup dalam pertobatan, jadi orang benar, hidupnya dijamin berkelimpahan. Tapi kalau hidupmu terus mau meremehkan firman, tidak akan terima. Coba buka yang satunya, slide yang satunya, balasan saat kita tidak taat. Ya. Saudara, hari ini Tuhan ingatkan buat firman di awal tahun, pesan Tuhan. Jangan pernah anggap remeh firman. Tuhan itu tidak bisa disogok dengan kehadiranmu. Mau 1 minggu 7 kali hadir, mau melayani Tuhan, mau beri uang. Kalau hidupmu tetap meremehkan firman, saudara tidak akan terima balasannya. Hidup ini yang paling penting saudara, hidupi firman, jadi pelaku firman. Apa yang Tuhan tidak izinkan dalam hidupmu, taat. Karena kalau saudara terus hidup dalam dosa, mau doa sampai air mata habis, yang namanya ingus semuanya, ini ketentuan. Orang berdosa itu selalu dikejar oleh malapetaka. Orang berdosa tidak menikmati kekayaan, orang berdosa menderita kekurangan. Jujur ketika saya mengalami proses hidup saya dalam pertobatan, Tuhan cuma ingatkan buat hidup saya, kenapa saya hari itu berbalik arah. Waktu awal proses saya cuma lihat Tuhan rubah hidupnya. Tuhan, aku biji matamu, ubah suamiku Tuhan, ubah. Sampai 1 kali Tuhan ingatkan buat hidup saya, Eli, kamu jangan terus hidup lihat itu berubah. Kamu tahu proses ini yang mau aku ubah kamu. Suami itu cuman alatku. Suamimu lagi ndak aku bolak balik. Jangan kamu lihat berubah, justru ini yang mau hidupmu yang aku sedang proses. Percayalah. Kalau hidupmu sudah tidak meremehkan firman, taat dengan apa yang aku mau, engkau akan lihat suamimu pasti berubah. Amin. Dari situ saya sadar, ternyata yang mau dirubah hidupnya saya. Tapi hidup saya hari itu cuma lihat itu kapan berubah. Hidup saya makin terpuruk saudara.
Tapi sejak saya tahu itu alat Tuhan untuk merubah, mempertajam karakter Kristus dalam hidup saya mulai tidak lagi fokus dengan alat Tuhan. Saya mulai fokus dengan hidup saya sendiri. Kalau dulu mulutnya suka maki-maki, mukanya dulu kalau lihat suami lagi selingkuh, pulang selingkuh punya bukti, saya sudah tunggu di depan pintu. Saya akan bawa bukti dan saya akan maki-maki suami saya. Tapi sejak Tuhan berkata berubah, di situ saya mulai berubah, saudara. Suami saya sendiri lihat perubahan hidup saya itu takjub. Kalau dulu saya sukanya marah, saya sukanya ajak bertengkar. Sejak Tuhan kasih saya perintah bisu tuli. Hari itu saya dapat firman di Mazmur 38. Saya benar-benar kaget, Tuhan kasih saya firman untuk bisu tuli sebagai istri. Dan sejak itu ketika suami saya pulang, walaupun ada bukti, saya punya bukti dia bohongi hidup saya, Tuhan cuman bilang gini, suamimu bagianku. Bagianmu adalah taat. Ketika suami saya pulang, Tuhan cuman bilang gini, praktek. Apa yang mesti engkau lakukan sebagai anakku, walaupun engkau tahu dia sakiti hidupmu. Saya cuman bilang, mengampuni Tuhan, praktek. Kalau orang mengampuni, wajahnya tidak boleh seperti kuda Nil. Wajahnya harus tebar pesona. Karena hatinya mengampuni, mengasihi. Sejak itu saya praktek, saudara. Mulai kalau lihat suami pulang, biasanya muka kuda Nil. Hari itu pulang, wajah saya mulai berubah. Dulu kalau suami pulang dengan kesalahan, saya nggak mau bilang makan, minum, enggak. Saya tinggal masuk kamar, saya sudah enggak ajak omong. Tapi sejak Tuhan bilang gini, praktek. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan saya mulai praktek, saudara. Saya mulai tawari mau makan, mau minum. Walaupun untuk hidupi kebenaran enggak gampang, saudara. Satu kali ketika saya tawari suami saya makan karena saya mau praktek, saya disuruh Tuhan praktek. Saya justru dapat perlakuan dibentak, saudara. Saya diusir, suami saya bilang gini, pergi, kamu enggak perlu urusi hidup saya. Saya bisa makan, saya bisa ambil semua sendiri. Betapa sakitnya mau praktek firman. Belum lagi dengan kata-kata ketika saya berbuat baik sekalipun suami saya cuma bilang gini, aku itu sudah enggak cinta, enggak punya rasa sama kamu. Kalau hari itu saya enggak mau hidupi firman, mungkin saya bisa bilang gini, kamu kira saya kebutuhan kamu, saya juga enggak butuh kamu. Bisa enggak? Tapi karena saya tahu hidup saya Tuhan mulai bilang gini, praktek. Mau taat, meremehkan firman, atau engkau mau mengabaikan firmanku. Dan hari itu saya cuma nangis, habis dibentak saya nangis. Saya bilang Tuhan tadi tahunya lebih baik saya enggak usah menawari makan daripada ketika saya berbuat kebenaran tapi hati saya terluka. Lebih baik saya diam di kamar, yang penting saya enggak marah-marah, saya kunci kamar, saya berdiam diri jauh lebih baik. Tapi Tuhan tahu dan Tuhan berkata gini, kalau engkau enggak pernah jadi pelaku firman, kapan hidupmu mulai berubah? Kalau hari ini engkau tetap berbuat yang baik, tapi tetap yang jahat itu terjadi, Tuhan berkata jangan jemu-jemu berbuat baik. Tetap kalahkan kejahatan suamimu dengan kebaikan dan kasihmu. Karena kasih dan kebaikanmu itu akan membuat hidupnya berubah. Dan benar, saudara. Proses hidup suami saya itu orang yang tidak suka sama orang Kristen.
Karena dia lihat orang Kristen bawa kabur uang. Dulu kalau saya menikah di zona nyaman, 15 tahun karena dia suami yang baik. Teman saya sampai tahu kalau saya ke persekutuan doa. Teman saya itu selalu bilang gini, ini pergumulannya enggak ada yang lain. Uang enggak dia, pergumulannya satu, tangisan air matanya karena dia kepingin suaminya terima Yesus. 15 tahun saya nangis untuk pertobatan dia, terima Yesus enggak bisa. Ternyata saya sadar yang jadi iblis batu sandungan saya sendiri, saudara. Dan saudara tahu hasilnya ketika saya praktek firman. Saya melayani dia dengan kasih. Di situ Tuhan tarik jiwanya. Hari ini suami saya sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang tanya, Bu Eli yang nginjili siapa? Enggak tahu. Secara akal orang bingung, hidup berzina kok malah terima Yesus. Dan saudara tahu pelayanan saya hari ini pelayanan sudah di 4 kota. Di Surabaya suami saya sudah bangun 2 rumah doa buat saya. Itu bukan perkara yang mudah. Suami saya bisa berdoa, suami saya bisa baca firman. Itu satu hal yang selama ini saya pergumulkan dan Tuhan berikan satu kemenangan buat saya. Saya bersyukur ketika saya praktek firman, apa yang jadi pergumulan saya di zona nyaman. Justru di proses ini Tuhan jawab satu persatu. Itulah kemenangan. Dan saudara perlu tahu hari ini yang saya mau lihat, yuk kita buka. Hari ini kalau saudara praktek firman tuh gak ada ruginya. Taat sama Tuhan dalam proses. Buka Ulangan 11 ayat 11 sampai 12. Ya. Mungkin hari ini hidup saudara di awal tahun, saudara hidupi kebenaran, bukan keadaan bertambah baik. Mungkin menghidupi kebenaran itu justru keadaannya makin buruk. Orang hidupi kebenaran, saya jujur ketika saya menghidupi kebenaran, apakah dengan semudah membalik telapak tangan? Ketika saya makin hidupi kebenaran, suami saya makin haleluya. Saudara tahu, dari selingkuh, nikah siri, punya anak 1, punya anak 2. Wow. Kalau orang tanya, Bu Eli, sudah pingin menyerah enggak? Berulang kali saudara. Satu hal yang membuat saya sampai hari ini bertahan, satu. Karena dalam hidup saya enggak ada pilihan selain untuk menyelesaikan kehendak Tuhan. Kalau seandainya kata saya bilang sama orang, Tuhan boleh kasih pilihan. Mau menyerah, mau pisah atau tetap lanjut, saya akan pilih pisah saudara. Tapi karena saya taat sama firman, tidak ada pilihannya. Suamimu tetap suami yang sudah selingkuh sampai punya 2 anak. Itu tetap suami yang terbaik. Dan saudara tahu sebelum baca ini saya lupa ada satu kesaksian ketika saya mulai tiarap. Dulu saya waktu suami saya selingkuh saya pakai kekuatan saya sendiri. Suami saya enggak ada perubahan. Tapi ketika saya tiarap, ya ini buat bapak-bapak, hati-hati kalau pulang kerja. Biasanya lihat istri yang berarti saudara masih aman. Karena saudara menghadapi kekuatan mulutnya. Gini, ya. Tapi kalau saudara pulang kerja, lihat istrimu mulai diam, hanya berlutut, hati-hati. Saudara tahu ketika saya mulai berlutut dan saya diam. Suami saya tiba-tiba kena, hari itu waktu saya berdoa pagi, Tuhan tuh ingatkan jantung, cek jantung suamimu. Dan saya cuma bilang, saya doa dapat sesuatu, ayo kita cek jantung kamu. Suami saya marah saudara. Suami saya bilang gini, kamu memang busuk hatimu. Kamu berdoa supaya saya kena jantung, katanya gitu. Biar cepat mati, katanya. Dalam hati saya, Tuhan dikasih tahu yang baik kok tambah. Saya bilang, ya terserah, saya cuma doa, saya dapat sesuatu.
Singkat cerita karena kasih karunia. Makanya ibu-ibu kalau suaminya lagi bermasalah jangan didoakan cepat mati. Ya. Karena kalau mati beneran nanti doa orang benar besar kuasanya. Mati beneran saudara yang rugi saudara. Hari itu suami saya tetap berdoa, Tuhan jangan ambil nyawa suami saya. Kasih karunia. Hari itu suami saya yang harus kena sinus, periksa dokter. Saya ke Singapura, dokternya dapat sore, mau dipindah pagi nggak bisa. Paginya kita nganggur, suami saya bilang gini, ya sudah ayo cek jantung. Waktu check up jantung, dokter itu kasih hasil yang membuat dia shock. Saya sendiri kaget. Dokter bilang gini, as soon as possible, secepat mungkin kamu nggak boleh pulang Indonesia. Karena di arteri utama jantungmu itu sudah blok, tersumbat 90%. Jadi kalau 10% lagi sudah habis. Jadi sampai tidak boleh pulang Indonesia. Saudara tahu, waktu dengar itu, saya bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih. Untung saya jadi istri selama ini, tidak pernah berdoa yang jahat buat suami saya. Waktu masuk kamar operasi, pasang ring, di depan kamar operasi saya tetap berkata, Tuhan saya mengampuni suami saya. Biar Tuhan kasih dia perpanjangan umur, operasi berjalan dengan baik. Singkat cerita, operasi berjalan dengan baik, suami saya sembuh sehat. Setelah itu dia lanjutkan selingkuhnya saudara. Teman saya bilang gini, makanya ngapain kamu doain sehat, doain kuatnya itu. Tapi buat hidup saya sudah lakukan bagian saya, taat firman. Selebihnya dia mau berbuat dosa lagi, itu tetap akan menghadapi kekuatan Tuhan. Kalau dia berani bertindak melakukan dosa lagi, dia tidak lagi berhadapan dengan kekuatan saya. Hakim yang adil yang akan berbicara. Tapi di mata Tuhan saya sudah lulus sebagai orang benar. Amin. Yuk baca ini. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. 12. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Ini pesan Tuhan buat saudara hari ini. Kalaupun proses hidupmu belum pulih, saudara tidak perlu takut. Mungkin keadaan hidup saudara hari ini makin taat sama kebenaran, dibawa satu hidup, gunung masalahnya makin tinggi. Bahkan melewati lembah air mata, saudara mungkin hari-hari ini sudah mengalami proses saya sendiri menghadapi hidup kalau lihat terus sama masalah, capek saudara. Bagaimana gak capek? Orang udah ajarin saya banyak trik, saya ikuti semua cara pendeta. Mulai tengking roh peperangan saya praktek saudara. Diajari pendeta tiap kali suamimu pulang kerja supaya tidak pergi ke wanita itu, mulai belajar roh peperangan. Saya tanya roh peperangan yang bagaimana? Tiap malam pulang kerja ikat kakinya dalam nama Yesus, ikat, saya ikat terus. Tiap pulang kerja saya ikat kakinya, tidak akan keluar rumah dalam nama Yesus. Pergi saudara. Diajari lagi pakai minyak urapan katanya. Kasih semua minuman, apa-apa kasih minyak urapan. Sampai yang namanya aqua semua saya tetes minyak urapan. Kopi semua. Berubah? Makin parah saudara. Ini tadi. Karena sebenarnya dalam hidup saudara dan saya, hari ini saya bersyukur. Ketika Tuhan tidak jawab hidup saya cepat-cepat, saya bersyukur.
Kenapa saudara? Karena ketika hari ini melewati proses 10 tahun, memang target saya belum berhasil sepenuhnya buat suami saya. Walaupun dia sudah kenal Yesus, dia bisa baca firman, dia sudah dukung pelayanan saya. Tapi saya belum lihat perubahan itu sepenuhnya. Suami saya masih jatuh bangun. Karena suami saya sudah punya 2 anak, ya saya ngalami PHP, pengharapan palsu sudah berapa kali. Diusir, ditarik lagi, diusir, balik lagi. Sampai orang itu bilang gini, kamu ini kok bodoh. Tiap kali diusir wanita itu 2 anaknya kalau main dititipin saya. Bahkan anak kecil 2 itu kalau panggil saya ke rumah, saya umurnya masih kecil, Mami Eli, Mami Eli. Maunya saya cubit gara-gara perbuatan mamamu. Jujur, kalau saya enggak punya hati kasih, ini anak kan gak bisa lapor, saya cubit aja. Pelampiasan. Tapi ketika saya tahu hidup saya hari itu, Tuhan yang kasih saya perintah, saya walaupun dibawa Tuhan dalam hidup, proses hidup saya di PHP kayak jet coaster saudara. Nanti sudah lihat, diusir aduh Tuhan. Enggak lama kemudian 1 tahun setengah balik saudara. Alasan anaknya cari mamanya. Tapi saya tahu, saudara lihat itu tadi ayat di Ulangan 11. Di mana saudara hari ini enggak perlu takut. Karena Tuhan itu pasti mencukupkan. Di mana negeri kemana kamu pergi yang mendudukinya ialah negeri yang bergunung, yang berlembah. Tapi Tuhan tetap mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan saudara dan saya. 10 tahun proses dalam hidup saya ketika saya taat, keadaan tidak bertambah baik. Tapi yang saya lihat bagaimana Tuhan mencukupkan. Tuhan berikan saya kekuatan bahkan tiap kali sampai hari ini saya jadi orang Kristen yang makin lama bukannya makin lemah. Kalau saya tidak taat hari itu mungkin hidup saya hari ini nggak jadi hamba Tuhan. Mungkin hidup saya nggak tahu, mungkin ke rumah sakit jiwa bisa, kena kanker bisa. Tapi karena kuasa Tuhan yang dahsyat ketika saya taat firman, saya terima balasannya. Dan Tuhan berkata, aku angkat hidupmu jadi kepala bukan ekor, naik bukan turun. Walaupun lahiriah makin merosot, tapi target Tuhan 10 tahun saya ngerti. Tuhan cuma bilang gini, targetmu belum berhasil, tapi targetku sudah berhasil. Aku lihat hidupmu sudah berubah, aku lihat hidupmu sudah melayani Tuhan, dulu melayani dunia jadi sosialita tukang gosip. Hari ini mulutnya yang gosip dipakai untuk memberitakan firman. Amin saudara. Target Tuhan berhasil. Dan saudara tahu orang benar itu tidak pernah lepas dari keturunan. Saya punya 3 anak hari ini. Tuhan lawat pelihara mereka secara luar biasa. Orang dunia berkata anak saya hancur masa depannya. Anak saya pasti rusak. Tapi ketika saya taat Tuhan berkata keturunanmu aku yang akan pelihara, akan jagai. Dan saudara tahu hari ini 3 anak saya. Yang pertama itu lulus sekolah Alkitab barusan wisuda. Lulus summa cum laude, wow itu bonus buat saya. Lulus sekolah Alkitab dan tidak selesai sampai di situ, barusan wisuda dia lanjut sekolah S3, ambil sekolah konseling di bidang teologi. Buat hidup saya, ketika saya taat balasannya ada keturunan ilahi yang Tuhan titipkan buat hidup saya. Amin saudara. Hidup saya sendiri yang tadinya orang bilang enggak bisa apa-apa karena enggak boleh kerja, otaknya ini nganggur saudara. Ya, orang bilang mana mungkin Bu Eli yang modelnya seperti ini bisa jadi hamba Tuhan. Itu kalau bukan mujizat, bukan karena anugerah, enggak mungkin saudara.
Dulu cuman taunya tas ini, sepatu ini, gosip ini, taunya ini. Tapi hari ini saya sudah tidak tahu yang namanya dunia. Dunia itu ya saya tahu hari ini hidup saya harus bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Amin saudara. Yang kedua apa tadi gambarnya mencukupkan. Yang kedua tadi Tuhan pelihara. Saudara tidak perlu takut hari ini mungkin keadaanmu makin berat, gunung masalahnya makin tinggi, nggak apa-apa. Yang penting di tahun 2020 percayalah Tuhan pasti pelihara saudara, tidak akan pernah diizinkan saudara jatuh sampai tergeletak. Orang benar bisa jatuh 7 kali tapi tetap akan bangkit karena tangan Tuhan pasti menopang saudara dan saya. Amin saudara. Dan Tuhan mengawasi. Coba buka Ulangan 11 ayat 12 kita baca. Bagaimana saudara diawasi Tuhan. Bukan berarti ketika suami saya punya anak 1 sampai 2. Mata Tuhan itu lepas dari hidup saya, enggak. Tapi Tuhan berkata gini, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari kapan saudara? Awal sampai akhir tahun. Di tengah suamimu selingkuh tetap ada mata Tuhan yang mengawasi hidup saudara dan saya. Di tengah keuanganmu, usahamu yang makin sepi, tidak perlu takut karena ada tangan yang memelihara, ada mata yang mengawasi hidup saudara dan saya itu 24 jam penuh. Sudah lebih dari cukup. Dan buktinya hari ini hidup saya tidak gila. Buktinya orang dunia bilang hancur, anak saya tidak hancur. Anak saya yang kedua barusan ini saya juga lihat rapotnya. Tuhan kasih saya hiburan saudara. Saya pikir kalau anak cowok itu malas belajar. Sukanya main game kalau ada waktu nganggur. Tiba-tiba, Mam, mau tahu enggak rapot saya berapa? Berapa? 3,82. Hari itu saya bilang, Tuhan itu dahsyat. Anak saya hari ini Tuhan promosikan itu karena saya tahu ketaatan air mata saya Tuhan berikan balasannya. Amin saudara. Anak saya yang ketiga itu membanggakan saya sama suami. Sampai kalau saya pikir dulu, kalau kita pergi ke di SF, ada universitas yang kelasnya dunia, Berkeley, saya cuman batin gini, anaknya siapa ya yang bisa sekolah sini? Mimpi kali, tapi ternyata apa yang saya ucapkan hari itu, mimpi itu jadi nyata. Anak saya diterima di UC Berkeley, saudara. Mujizat. Hari ini yuk saudara dan saya mungkin tidak mungkin melanjutin yang berikutnya, waktunya udah habis ya Pak. Masih ya, oke. Ya saudara, masih ya, berapa menit lagi? Hah? Berapa? Oh ya udah, saya pikir biasanya saya 45 menit sudah di-cut soalnya kalau khotbah ya. Tapi saya yang capek saudara. Saudara percaya? Amin saudara ya. Dan ketika hari itu Tuhan ngawasi hidup saya, benar-benar Tuhan buktikan bahwa dia hidup. Benar-benar yang namanya hidup saya. Saudara tahu orang itu takjub lihat hidup saya gini. Hari ini orang yang modelnya cuman seorang ibu sosialitan ya, bisa dipercaya Tuhan di 4 kota saudara. Di Surabaya, Jakarta, Bali, Semarang. Dan di situ ketika saudara tahu waktu saya mendirikan persekutuan doa awal, saya bermula hanya 10 orang. Di Surabaya cuma 10-15 wanita berkumpul. Tapi hari ini Tuhan buktikan, walaupun banyak mulut-mulut yang menghakimi saya jalan maju. Yang penting saya cuma taat sama Tuhan, taat sama Tuhan, taat sama Tuhan. Dan hari ini saudara tahu di Surabaya jemaat yang datang tiap minggu wanita, persekutuan doa itu 170 sampai 200 wanita.
Saudara lihat, kalau hari itu saya menyerah di tahun keberapa waktu suami saya punya anak kedua, jujur saya pingin menyerah. Suami saya sudah bilang gini, kamu suka enggak suka terima wanita ini, telan, istilahnya ini telan hidup ini, telan. Dia sudah beri saya 2 anak. Kamu suka enggak suka, kamu harus terima wanita ini jadi bagianku seumur hidup. Waduh, kalau sudah ngomong seumur hidup saudara, itu kayaknya sudah kartu mati. Masih sudah nyakiti hati ditambah lagi, gimana lagi aku enggak punya rasa sama kamu, sama wanita ini, cinta. Kalau saudara jadi wanita digituin, nyerah enggak saudara? Nyerah. Saya maunya bawa kaca, saya bilang gini, ngaca. Saya hari itu karena saya sudah terbentuk, saya mulai taat firman, saya mulai belajar respon benar. Mulut ini rasanya kepingin maki-maki. Tapi saya masuk kamar mandi karena saya hari itu tidak kuat saudara. Saya tetap manusia, punya daging, dicubit masih teriak-teriak. Saya nangis di kamar mandi, saya bilang Tuhan saya sudah tidak kuat. Saya nangis, Tuhan saya tidak kuat. Tuhan suruh saya bertahan. Tapi hasilnya bertahan bukan bertambah baik. Kenapa saya tidak izinkan suami saya ambil pilihan kalau dia sudah bahagia dengan wanita ini sampai punya 2 anak. Kenapa Tuhan masih suruh saya bertahan? Tiba-tiba, makanya kalau suaranya Tuhan tuh tidak pernah lebay. Tidak pernah gini, oh kasihan anakku, enggak. Itu bukan suaranya Tuhan. Tuhan cuma bilang gini, Eli, kenapa kamu nangis? Kenapa kamu tawar hati? Bukankah hidupmu ditentukan apa kataku? Keputusanku yang akan terjadi atas hidupmu, skenarioku sebagai sutradara hidupmu, itu yang akan terjadi. Hidupmu bukan ditentukan apa mulut suamimu yang barusan ucapin. Dia mau bilang tidak cinta, dia mau bilang tidak ada rasa, dia bilang harus terima wanita itu jadi bagian seumur hidupmu. Aku Tuhan Allahmu. Aku yang akan memulihkan segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Ketika Tuhan berbicara itu, air mata saya hapus saudara. Air mata saya hapus, saya keluar. Waktu suami saya berbicara seperti itu, saudara tahu posisi dia lagi sakit di rumah sakit. Maunya saya panggil suster, suntik painkillernya dicabut dikit biar sakit. Lagi sakit loh saudara. Saya yang jaga di sebelahnya, dia berani loh ngomong seperti itu. Saudara tahu waktu saya keluar dari kamar mandi, saya lihat itu di sebelah ada soto panas, suster baru antar. Ya, kalau saya jahat, saya waktu mau suapin ini punya pikiran, pura-pura jatuh, tumpah biar rasain. Bisa kan dia gak berdaya kok lagi sakit, itu kuah soto panas saudara. Tapi buat hidup saya karena saya mau praktek firman. Supaya saya terima balasannya, saya tidak terus nanggung akibatnya. Walaupun balasannya saya lihat itu keadaan yang lahiriannya terus makin parah. Tapi saya tahu Tuhan sedang mengumpulkan semua air mata, kesengsaraan saya sedang didaftarkan. Pada akhirnya benih yang saya tabur dengan berjalan maju bercucuran air mata, saya pulang akan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkas. Benih. Orang nanam benih itu tidak sehari muncul saudara. Tapi pastikan kalau saudara hari ini berjalan maju. Saudara bawa benih. Taat sama firman. Responmu benar. Saudara berjalan maju sambil nabur benih.
Waktu saudara berapa tahun, 10 tahun proses, saya bisa lihat ke belakang. Hari itu benih yang saya tanam dengan air mata, kesengsaraan saya mulai muncul saudara. Muncul, ada buah. Tapi kalau saya hari itu, hidup saya tidak taat firman. 10 tahun menderita, lihat ke belakang tidak ada buah. 0. Sudah menderita, tidak ada buahnya. Lebih baik menderita, responmu benar, taat firman, lihat buah-buahnya. Mulai saudara nikmati saudara. Amin saudara. Dan di situ saya lihat benar-benar hari-hari ini saya lihat proses. Satu persatu keadaan hidup saya diperbaharui. Lahiriah saya merosot, tapi Tuhan bilang ini tidak apa-apa. Targetku bukan lahiriamu, targetku batiniamu. Batiniamu hari ini satu persatu seisi rumahmu sedang aku perbaiki. Amin. Apa artinya Tuhan bilang? Kalau 3 tahun aku pulihkan, targetmu berhasil. Tapi 3 tahun waktu pemulihan terjadi kamu senang. Targetnya suami balik, menang dari ondel-ondel saya menang. Tapi Tuhan bilang, kamu senang, tapi Tuhan senep saudara. Lihat targetnya enggak terjadi. Lah kalau gini, target saya belum sepenuhnya, tapi Tuhan disenangkan enggak? Disenangkan enggak saudara? Saudara tahu hari ini banyak jiwa-jiwa pemulihan rumah tangga, wanita-wanita yang bertahan, itu karena lihat proses hidup saya. Bahkan buah sulung saya sudah masuk solusi. Ya, itu satu karya ketika saya memulihkan satu rumah tangga sampai sudah masuk solusi. Itu pemulihannya dahsyat saudara. Tanya Ita, udah kesaksian orangnya. Wow, boleh diundang itu. Itu suami istri. Itu perkara yang tidak mudah saudara. Saya lihat karya Tuhan ajaib. Waktu istri itu konseling sama saya bilang ini paket lengkap. Kalau saya cuman suami selingkuh. Ini enggak saudara, sudah selingkuh, sudah narkoba, mafia, komplit. Tapi bagi Tuhan mau paket komplit, mau paket hemat, mau paket yang mahal, bagi Tuhan enggak ada perkara mustahil. Justru saudara tahu yang paketnya komplit, yang orang dunia ngomong sulit, tanya Ita hari ini bertobatnya. Dari enggak kenal Kristus loh. Hari ini bisa baca firman Tuhan 7 jam satu hari. Saudara lihat, kemarin saya terima WhatsApp dari istrinya. Dia bilang, Bu Eli, Tuhan itu tidak pernah berhenti sampai di pertobatan saja. Tapi ketika rumah tangga kami dipulihkan, dulu tidak bisa punya rumah. Hari ini bisa beli rumah, saudara. Anaknya dapat beasiswa ke Jerman, saudara. Lihat. Makanya ibu-ibu jangan mempercepat waktunya Tuhan. Nanti cuma indahnya satu bagian. Tapi kalau waktu Tuhan segala sesuatu. Mungkin kalau waktu itu saya dipulihkan Tuhan cepat. Saya cuma balik sama suami aja. Saya enggak tahu ada anak-anak ilahi. Saya enggak lihat ada buah-buah. Pertobatan banyak wanita enggak lihat. Mungkin saya enggak sampai jadi hamba Tuhan. Tapi hari ini 10 tahun enggak apa-apa. Sukacita aja. Tahun ini keuangan belum dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Berarti target Tuhan masih terus jalan atas hidup saudara dan saya. Amin. Amin saudara. Makin mengucap syukur saudara akan lihat. Akan banyak perkara besar yang Tuhan percayakan. Amin. Yuk ayat terakhir. Buka di Keluaran 19. Ayat 5 sampai 6 setelah itu selesai ya. Jadi kalau diproses Tuhan lihat lembah gunung masalah makin besar, ngucap syukur. Amin. Bagian Tuhan tetap jalan. Proses berlanjut, kasih setia Tuhan juga akan berlanjut. Jadi sekarang jika ini ya, kamu sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta
sayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Wow, sungguh-sungguh pesan Tuhan tahun 2020, saudara dan saya, jangan main-main sama firman. Mulai ditingkatkan sungguh-sungguh, makin serius. Serius baca firman, serius jadi pelaku firman. Saudara, ketika saya baca ayat ini saya bilang, wow, betapa bangganya kalau saya jadi apa tadi 15 ini harta kesayangannya Tuhan. Tuhan itu yang punya seluruh bumi. Kalau saudara jadi harta kesayangannya Tuhan, luar biasa. Amin saudara. Yang berikutnya, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Amin. Saudara mau pulang dari tempat ini, enggak usah bingung sama masalah. Masalahmu mengikuti sampai benar-benar tambah parah, tapi percaya kalau saudara mulai sungguh-sungguh serius sama Tuhan, saudara akan dapat. Saudara dan saya jadi harta kesayangannya Tuhan. Saudara akan jadi imam di dalam kerajaan, menjadi imamat rajani, imamat yang kudus, umat milik kepunyaan Allah. Saudara mau pulang dari tempat ini berubah, masalahmu enggak usah dipusingkan. Percayalah, tadi pagi saya khotbah yang Tuhan ingatkan hari ini. Walaupun di tengah proses keadaan hidupmu makin parah, tapi tetap ingat ada kebajikan, kemurahan Tuhan akan mengikuti saudara dan saya seumur hidup saudara. Itu tidak akan pernah bisa dibatalkan oleh keadaan buruk apapun. Hari ini mungkin keuanganmu terpuruk, tidak apa-apa, percayalah Tuhan lagi murnikan saudara dan saya. Ya, 3 tip yang saya ajarkan, saya sudah ajarkan di jemaat saya. Kalau lagi proses semua orang konseling saya ajarin 3. Saya juga ketika praktek 3 hal ini luar biasa saudara. Saudara akan lihat perkara besar akan banyak terjadi ketika saya praktek. Saudara tahu, hidup ini kalau terjadi hal yang buruk, 3 hal yang saudara perlu lulus. Makin cepat lulus, makin luar biasa. Yang pertama, hati. Karena Tuhan melihat hati. Kalau ada keadaan buruk, ya Tuhan pengen uji, hatinya udah lulus enggak sih? Dulu kalau saya disakitin suami, saya sakit hati. Saya sedih, tapi ketika saya tahu saya harus lulus ujian hati, ada keadaan buruk, yang saya dengar buruk, yang saya lihat buruk, saya tetap belajar untuk bersukacita. Karena sukacita itu keputusan. Sukacita itu bukan tergantung ketika keuanganmu diberkati, sukacita. Ketika uangmu, dompetmu tipis, sedih enggak. Sukacita karena engkau tahu kepada siapa engkau berjalan. Amin. Saya mulai jaga hati, saya mulai sukacita, saya tetap mengampuni, saya tetap mengasihi. Itu yang pertama. Yang kedua, ujian iman. Setiap keadaan buruk pasti Tuhan pengen nguji imannya gimana. Karena standar orang benar, tanpa iman orang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Keadaanmu kalau iman naik turun tidak dapat sesuatu dari Tuhan. Yakobus 1 ayat 6-7 berkata seperti itu. Jadi ketika ada ujian, saya mulai dulu iman saya up and down. Kalau lihat bukti baik, iman saya naik. Kalau lihat bukti buruk, saya dengar berita buruk, iman saya down. Tapi ketika saya tahu saya lagi ujian pemurnian hari itu. Ketika keadaan makin buruk, saya tetap memilih percaya Tuhan di atas kenyataan hidup saya. Saya tidak lagi mau mempercayai kenyataan hidup daripada mempercayai Tuhan. Saya mulai balik. Walaupun ada keadaan buruk, saya bilang sama Tuhan, Tuhan
Apapun yang saya dengar, apapun yang saya lihat, saya tetap percaya bahwa ada Tuhan yang turut bekerja di dalam segala sesuatu. Kalau hari ini suami saya masih seperti ini, itu pun tetap kebaikan buat saya dan seisi rumah saya. Itu selalu saya ucapkan. Karena saya tahu ketika saya sedang mengucapkan ini, iblis gemetar. Dia sudah lihat bagaimana iman yang dihidupi itu tidak main-main. Dan Tuhan selalu berkata, jadilah menurut imanmu. Tuhan tidak pernah bilang jadilah menurut kenyataanmu. Jadilah menurut imanmu. Yang ketiga, respon. Ketika Tuhan uji orang benar itu selalu responnya benar. Setiap kali ada keadaan buruk, suami saya mulai maki-maki saya selalu ingat. Tiap kali ada kejadian buruk saya bilang, praktek. Ini waktunya saya ngumpulkan benih. Kalau suami saya maki-maki saya dulu marah-marah. Setiap kali dia maki-maki saya, walaupun saya tidak salah, saya selalu praktek. Sorry ya kalau aku salah. Selalu saudara. Walaupun untuk hal itu saya rasanya sakit. Tapi saya berusaha untuk saya tahu musuh saya bukan darah dan daging. Musuh saya adalah melawan tipu daya iblis. Dan ketika saya dulu sakit hati dengan wanita itu juga. Tuhan bilang gini, ingat Eli, musuhmu bukan wanita itu. Tapi musuhmu adalah iblis dan kedaginganmu. Itu musuhku. Jadi sejak itu saya tahu bahwa semua yang nyakiti saya itu bukan musuh saya. Tapi alat Tuhan yang makin menyempurnakan karakter Kristus atas hidup saya. Amin. Kalau dulu lihat wanita itu marah-marah. Kalau orang mulai cerita, aku lihat wanita itu dibeliin ini. Saya panik. Tapi ketika saya tahu bahwa musuh saya bukan wanita itu. Orang kepo mulai panasi saya bilang gini, bersyukur lewat kehadirannya buat hidup saya makin punya karakter Kristus. Jadi saya bersyukur ada kehadiran wanita itu, saya bersyukur buat perbuatan suami saya hari ini yang membuat hidup saya makin dimurnikan. Amin. Kalau sudah seperti ini, iblis bisa berbuat sesuatu enggak? Ini orang dia apa-apa nih enggak bisa ngamuk. Dikirim mulut kepo-kepo, enggak bisa bereaksi, responnya ya tetap benar. Iblis bilang ini capek. Lah kalau saudara hari ini enggak, dikit-dikit marah, dikit-dikit nyolot. Yang capek saudara, iblisnya seneng-seneng. Coba mulai hari ini dibalik semua. Kalau dulu dikasih suami bilang bodoh sendiri sekarang bodoh. Haleluya, puji Tuhan. Usaha sepi dulu ngomelnya panjang, sungut-sungut. Mulai sekarang terima kasih Tuhan. Walaupun hari ini kelihatannya sepi, tapi Tuhan memelihara, Tuhan mencukupkan, Tuhan tetap mengawasi toko saya yang sepi, Tuhan tidak akan mempermalukan. Itu satu anugerah. Amin. Sudah selesai 8.40. Yuk bangkit berdiri.